Seringkali manusia hidup dalam pencarian tanpa ujung. Entah itu mencari materi, popularitas, pencapaian, pasangan, atau teman. Tapi ternyata ketika udah dapet, masih aja ada rasa belum puas. Karena siapa tahu kita emang belum benar-benar menemukan apa yang paling esensial dalam kemanusiaan kita. Selamat datang di Dengerin Buku Channel yang akan mereview dan membacakan sekilas dari buku-buku inspiratif untuk nemenin kamu yang suka belajar bisa merefleksikan isi bukunya. Jadi, buku-buku inspiratif itu nggak berlalu begitu aja. Akhirnya kita sampai di topik yang sangat menarik dari buku Why I Am a Christian. Emang sih setiap bab punya makna yang sama-sama penting. Tapi untuk topik ini rasanya cukup mewakili keingintahuan banyak orang selain dari orang beragama Kristen. Kenapa? Karena topik ini berhubungan dengan identitas seseorang. Dan cukup mengejutkan bahwa ternyata ketika semakin mengenal alasan mengapa kita seorang Kristen, beriringan juga dengan pengenalan akan diri kita pribadi. Makanya di awal bab, John Stott bilang bahwa kekristenan bukan hanya menjelaskan siapa Yesus dan apa yang dicapainya di kayu salib, tetapi juga menjelaskan tentang siapa kita. Sebelum kita belajar dari bab ini, coba secara spontan kamu jawab pertanyaan, siapakah kamu? Kira-kira jawaban seperti apa ya yang kamu punya? Apakah dengan spontan kamu akan menaruh identitas kamu pada pekerjaan kamu? Atau relasi kamu, status kamu, kelemahan kamu, atau mungkin kelebihan-kelebihan kamu? Lalu dari jawaban itu, apakah kamu sudah cukup puas dengan gambaran yang kamu miliki? Atau ternyata kamu masih merasa kosong karena kamu belum benar-benar mengenali diri atau bahkan belum menerima diri kamu seutuhnya? Pertanyaan ini penting untuk kamu tahu, karena menurut tokoh psikologi positif bernama Carol Reeve, salah satu faktor yang mendukung kesejahteraan psikologis manusia adalah penerimaan diri. Tapi sayangnya, berdasarkan riset tahun 2021 kepada remaja dan pemuda Kristen di Indonesia yang pernah dilakukan oleh Bilangan Research Center, ternyata cukup banyak loh yang masih sulit menerima kekurangannya. Dari penelitian itu ditemukan sebanyak 67% remaja dan pemuda Kristen masih sulit menerima kekurangannya. Sedangkan kita tahu bahwa setiap manusia tentu punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Gak ada yang gak punya kelemahan. Dan di bab ini kita akan belajar bahwa memang manusia itu paradoks. Kita ini dikatakan makhluk yang mulia, bermartabat, tapi juga bobrok. Artinya setiap kita bukan hanya punya kelebihan dan kelemahan, tapi juga mengalami keberhasilan dan kejatuhan. Nah, kira-kira kamu termasuk 67% itu? Atau kamu sudah cukup mengerti dan menerima diri kamu seutuhnya? Yuk kita belajar dari John Stott bagaimana kita bisa semakin memahami paradoks kemanusiaan kita, supaya menolong kita menjadi manusia yang utuh dan terus bertumbuh. Ada satu kalimat yang bagus, di situ ditulis sampai kita menemukan diri kita sendiri, kita tidak dapat dengan mudah menemukan hal lain. Menemukan apa? Ya, menemukan apa yang sering dicari manusia. Bentuknya macam-macam. Seringkali manusia hidup dalam pencarian tanpa ujung. Entah itu mencari materi, popularitas, pencapaian, pasangan, atau teman. Tapi ternyata ketika udah dapet, masih aja ada rasa belum puas. Karena siapa tahu kita emang belum benar-benar menemukan apa yang paling esensial dalam kemanusiaan kita, diri kita sendiri. Menurut John Stott, alasan kenapa pertanyaan siapa aku ini sangat penting bisa dijelaskan dari 3 aspek, yaitu pribadi, politik, dan profesional. Detail dari 3 aspek ini nanti kamu baca ya di bukunya. Tapi intinya di situ dijelasin kalau seringkali manusia terlalu ekstrim dalam menjelaskan siapa kita secara pribadi, politik, maupun profesional. Entah itu terlalu optimis sehingga jadi naif, atau juga terlalu negatif karena kita melihatnya dengan pandangan yang pesimis.
Tapi kabar baiknya, John Stott bilang kalau Alkitab bisa menjelaskan identitas manusia secara seimbang. Apa iya kita bisa memandang diri kita dengan seimbang? Mengutip J.S. Well yang bilang bahwa Alkitab menyimpan paradoks tentang kemanusiaan kita, yaitu kemuliaan dan rasa malu dari kemanusiaan kita. John Stott pun mulai menjelaskan satu persatu dari kemuliaan, rasa malu, kemudian belajar memahami paradoks kemanusiaan kita yang mungkin bisa menolong untuk memiliki penerimaan diri secara seimbang. Yang pertama, kita mau belajar tentang kemuliaan manusia. Tentu kita tahu ya bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Seperti yang tertulis di Alkitab, kalau manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar ilahi inilah yang membedakan manusia dari binatang. Begitu spesial. Manusia memiliki beberapa kapasitas yang membedakannya dengan makhluk ciptaan lain. Sejumlah kapasitas dari gambar ilahi yang membuat kita juga selanjutnya bisa berrelasi dengan Allah. 5 kapasitas itu adalah berpikir, memilih, mencipta, mencintai, dan menyembah. Penjelasan dari masing-masing kapasitas itu bisa dipelajari dari bukunya. Tapi yang perlu dicatat dan cukup penting, John Stott menyebut bahwa gambar ilahi atau kapasitas yang baru saja disebut untuk membedakan manusia dengan binatang adalah sekelompok kualitas yang unik dalam diri manusia. Ingat ya, unik. Setiap manusia memiliki semua kapasitas itu, namun dalam keunikannya masing-masing. Nah, seringkali kita merasa nggak utuh karena kita nggak mengenal keunikan kita. Yang sering terjadi, mungkin kita cenderung membandingkan diri dengan orang lain. Kok aku nggak seperti dia ya? Akhirnya terlewatkan untuk mengenal. Aku yang nggak seperti dia itu, aku yang seperti apa ya? Untuk menjawab keunikan kita dalam 5 kapasitas itu sebenarnya bisa loh kita temukan ketika bab 1 sampai bab 3 dari buku ini kita baca lalu refleksikan dengan pengalaman kita pribadi. Misalnya, ketika kita menyadari ada pengalaman diburu oleh Tuhan, pengalaman spesifik itu akan menolong kita menemukan siapa diri kita dilihat dari 5 kapasitas yang disebut John Stott. Itulah kenapa John Stott bilang bahwa ketika menjelaskan kenapa kita seorang Kristen, kita pun akan bisa menjelaskan tentang siapa kita. Mungkin langkah pertama yang bisa kamu lakukan, ingat-ingat dan tuliskan pengalaman itu, lalu kamu baca dan kenali tentang diri kamu yang unik. Begitu juga ketika kamu merefleksikan bab 2 dan bab 3. Yang kedua, kita akan belajar tentang yang memalukan dalam kemanusiaan kita. Di Alkitab kita akan menemukan bahwa Yesus pernah menyampaikan secara belak-belakan, tertulis di Markus 7 ayat 21-23, bahwa dari dalam hati manusia timbul pikiran jahat yang membuat seseorang najis. Bahkan di Yeremia 17 ayat 9-10, menjelaskan juga bahwa kelicikan hati itu sudah naturnya manusia. Di bagian Alkitab lain, kita juga akan menemukan ayat bahwa kita ini seorang najis. Bahkan segala kesalehan itu pun seperti kain kotor. Untuk lebih memahaminya, John Stott menyampaikan ada 4 aspek kejahatan manusia yang harus jadi perhatian kita. 1. Tingkat kejahatan itu universal. Artinya ada pada setiap orang. Di bab sebelumnya kita juga udah belajar bahwa tidak ada yang benar, karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu yang kedua, inti dari kejahatan adalah mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, asal mula kejahatan adalah hati manusia. Dan yang keempat, akibat dari kejahatan adalah membuat kita najis di hadapan Tuhan. Di bagian ini John Stott nggak banyak menjelaskan sih, dan ketika kita dengar beberapa kalimat tadi, rasanya juga nggak enak ya. Kok kayaknya kita jelek banget. Tapi kalau kita sandingkan dengan topik kemuliaan tadi, kamu sadar nggak dengan perbedaan dan persamaan yang ditekankan? Ketika kita belajar tentang kemuliaan, kita diajarkan bahwa kapasitas yang kita miliki itu unik.
Sehingga keunikan kapasitas yang kita miliki tidak menandakan bahwa kita lebih baik atau orang lain lebih baik. Kita semua sama-sama memiliki citra ilahi dengan bentuk yang unik. Hanya saja kita perlu usaha untuk mengenalinya. Tapi di bagian yang memalukan dari diri manusia itu sifatnya universal. Kita semua memiliki kebobrokan yang membuat kita najis di hadapan Tuhan. Hati manusia udah tercemar, gak ada yang benar di hadapan Tuhan. Setiap orang punya potensi untuk melakukan kejahatan. Apapun kejahatannya akan membuat manusia najis di hadapan Tuhan. Bahkan, seorang teolog pernah bilang kalau kita ini seperti pencuri yang belum ketahuan aja. Artinya, kita yang berdosa ini punya kebobrokan yang mungkin belum muncul, atau belum kelihatan karena tersembunyi, atau memang belum ada konteks aja untuk membuat kita jatuh. Tapi pada dasarnya setiap kita punya potensi jatuh dalam kejahatan-kejahatan yang disebut di Markus 7 ayat 21-23. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Gimana? Mulai kebayang tentang paradoks kemanusiaan kita? Kita sama-sama mulia tapi juga tercela. Rasional juga irasional. Bermoral tapi juga tidak bermoral. Kreatif dan bisa juga destruktif. Satu sisi penuh kasih, tapi juga ada kalanya kita egois. Kita bisa seperti Tuhan, tapi di saat yang lain bisa seperti binatang. Kalau kita renungkan hal ini, kira-kira siapa sih manusia yang punya derajat lebih tinggi dan lebih rendah di hadapan Tuhan? Ketika kita mengerti dan mengenali paradoks dalam kemanusiaan kita, menolong untuk melihat diri dengan seimbang. Kalau masih belum kebayang, aku mau ingetin kalau setiap bab itu punya keterkaitan. Jadi jangan lupa dengerin review bab sebelumnya ya. Ketika kita memikirkan bab 4 ini, kita perlu untuk memahami bab 1-3. Karena untuk mengerti paradoks, kita perlu melihat bahwa manusia merupakan produk dari penciptaan dan kejatuhan. Dan untuk memahami tentang penciptaan dan kejatuhan cukup bisa dimengerti ketika kita baca keempat bab ini. Betapa spesialnya kita sebagai makhluk yang diciptakan segambar dengan Allah, namun kita juga produk kejatuhan sehingga kebobrokan itu melekat dalam diri kita. Tapi gak berhenti sampai situ. Kalau kita baca bab 3, kita melihat karya salib Kristus yang mau menebus kita dari konsekuensi kebobrokan yang membuat kita najis dan terpisah dari Allah untuk bisa kembali berelasi dengan Allah. Dan dalam relasi itu kita bersama-sama dengan Allah terus berkarya melalui setiap kapasitas yang Tuhan beri, sekaligus terus bertumbuh dengan mengenali dan melawan segala kebobrokan yang mungkin bisa kita lakukan. Dan hal itu adalah perjuangan setiap orang. Kita semua punya perjuangan yang sama dan kita semua sama di hadapan Tuhan. Selamat berjuang mengenal keunikan diri dengan kesadaran bahwa kita sama-sama memiliki paradoks, sehingga pengenalan yang kita temukan itu gak membuat kita insecure atau iri, tapi merasa semakin utuh. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Tuhan memberkati.